Kalau sudah bisa membuat garis-garis, membuat tren dan sebagainya, maka berikutnya bisa membaca candle. Bisa membaca candle dulu ya. Candle ini sederhana tetapi mewakili dari karakter pasar. Apa yang perlu kita perhatikan? Di dalam candle itu 4 komponen utama harus tahu ya. Ini contoh misalkan ada 2 harga, satu harga merah yang saya wakili dengan merah ini, satu hijau yang saya wakilkan begini, ini hijau. Komponen utama dalam candlestick itu ada 4 yang harus kita pahami. Yang pertama ada O, ada H, ada L, ada C ya. O ini adalah open, H ini adalah high-nya, L ini adalah low harga rendah, C ini close harga tutupan. Harga tutupan, harga rendah, harga tinggi, harga pembukaan harus tahu semua. Kalau marketnya berwarna merah, ditutup warna merah, maka ini sudah dipastikan seller mendominasi. Seller atau bearish ya, seller atau bearish. Di mana titik bukaan ya? Di mana penutupan? Kalau merah itu penutupan selalu di bawah. Penutupan dulu dilihat di ujung body bawah. Ini berarti close. Body atasnya namanya open, tertinggi namanya high, terendah namanya low. Yang warna hijau ini tutupan selalu di atas, close-nya di sini. Open-nya di sini, ini low-nya, ini high-nya. Sangat berpengaruh sekali nanti ketika kita membaca pasar, di mana bukaan, di mana tutupan. Jadi harus tahu kalau misalkan candlenya seperti ini ya, misalkan contoh, saya kasih contoh misalkan begini, ini saya contohkan candlenya warna merah, kemudian satu lagi saya contohkan warna hijau. Oke, jadi yang di sebelah kiri merah itu panjang sumbunya. Ini kalau kita baca begini ya, jadi bukaan itu selalu tutupan kalau warna merah selalu di bawah, sehingga di sini adalah close, di sini adalah open, di sini adalah low. High-nya karena tidak ada sumbunya maka bergabung dengan open, ini high-nya. Jadi prosesnya ini tidak naik ya, begitu buka candle langsung turun sampai di sini. Setelah itu ditolak ke atas, ditutup di sini. Beda dengan yang merah, yang hijau. Yang hijau ini tutupan di atas, ini hijau tutupan selalu di atas, close-nya di sini, open-nya di sini, high-nya di sini, low-nya di sini. Kita lihat open-nya di sini. Setelah open arahnya turun dulu. Kenapa tidak naik dulu? Kalau naik dulu kemudian turun, maka hijau itu akan habis jadi sumbu. Maka di awal ini merah dulu. Sampai di sini ini merah awalnya. Karena dari titik bukaan dia turun. Kemudian setelah itu ditolak ke atas sampai melewati harga bukaan, kemudian melewati harga bukaan itu berubah menjadi warna hijau begini. Sampai di sini terakhir ditutup dengan di sini. Itu prosesnya. Sehingga dengan begini kita tahu, oh ternyata selain warna hijau ini juga pernah mencetak harga bawah di sini. Seller sampai di sini. Maka suatu saat nanti akan kembali ke bawah sini lagi. Suatu saat akan kembali ke sini lagi. Kenapa? Karena seller sudah menekan hingga harga di situ. Padahal sebelumnya hijau ya, sebelumnya naik. Ini turun, ini berarti kekuatan seller sampai di sini, meskipun pada akhirnya ditolak di atas. Tapi jangan lupa setelah dia turun sampai di harga yang cukup rendah. Oke, ini adalah membaca candlestick ya, membaca komponen candle secara umum. Kemudian membaca karakter candle seperti apa. Setiap terbentuknya candle nanti selalu kita baca. Setiap candle baru terbentuk kita baca. Kita bandingkan dengan sebelumnya. Di dalam membaca karakter candle setidaknya ada 4
ya, ada 4 untuk membaca karakter ini. Satu, body candle atau besar body candle, ini melambangkan momentum atau power ya, atau kekuatan. Yang kedua, sumbu, panjang sumbu, ini melambangkan perlawanan atau penolakan. Yang ketiga adalah rasio antara body dan sumbu, antara rejeksi dan momentum ya. Ini rasio, ini perbandingan sumbu dan bodinya. Kemudian yang keempat ada high dan low-nya ya. High dan low-nya ini melambangkan kemampuan pergerakan dalam satu candle itu. Jadi setiap terbentuk candle yang baru, kita langsung amati ya. Contohnya misalkan begini, ini warna merah. Kalau kita lihat warna merah ini bodinya panjang, sumbunya pendek. Perbandingan body dan sumbu masih dominan bodinya. High dan low-nya tinggi, maka di kategori ini adalah momentum bearish. Kekuatan besar dari bearish ya. Jangan dilawan, ini akan berpeluang akan berlanjut lagi nanti. Oke, mungkin itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan Bu Mirsa. Mohon maaf keterbatasan kondisi kesehatan yang kurang maksimal. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan di chat saja ke tim, nanti biar saya berikan penjelasan di kesempatan berikutnya. Ya, nanti kita lanjut di teknikal, besok kita lanjut di materi yang panjang di teknikal, membaca candle secara terstruktur, secara utuh, sehingga kita nanti menemukan potensinya kemana. Satu persatu tidak bisa kita jadikan sebagai dasar, namun hanya untuk memberikan petunjuk awal ya. Nanti kita akan kombinasikan, kita gabung, sehingga akan terbentuk satu arah dan kita bisa menentukan titik entry-nya. Ada pertanyaan dulu mungkin Bu Mirza yang sebelum saya tutup. Oke sih Pak, cuma mau nanya deh, kalau yang Bapak sharing di YouTube gitu ya, itu sinyal itu pada saat Bapak menentukan posisi stop loss-nya Bapak berapa ya Pak? 350 tergantung sampai masing-masing 400. orang. Saya biasa menggunakan 350 sampai 400 dengan sweet atau averaging. Ada teman-teman yang menggunakan SL di 350 sampai 400, disitulah seperti yang kita selalu sampaikan. Cuma saya tidak tempatkan karena teman-teman hampir semuanya sudah tahu lah. Ada kalanya mereka menaikkan ya, menaikkan lebih tinggi, lebih dikit, tidak masalah ya, sesuaikan dengan stylenya. Coba secara umum batasan itu 350 sampai 400, di angka itu aja sudah. Oke, makasih Bu Mirsa. Itu dulu ya, bisa kita nanti lanjutkan di kesempatan berikutnya dengan materi teknikal yang lebih banyak nanti. Terima kasih waktunya Bu Mirsa. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di esok hari. Terima kasih Bu Mirsa. Terima kasih juga Pak. Selamat